Pertanyaan saya, mundurnya Waskita Karya dari konsorsium BUJT proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, apakah mengganggu timeline proyek? Mengingat kepemilikan saham Waskita Karya yang porsinya 20% pada PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap. Kita akan bahas dan rekap perjalanan tol Getaci selama tahun 2022. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS, Media Informasi Proyek Konstruksi. Kami adalah penyedia jasa quantity survey di Indonesia, khususnya di Bali. Layanan Bill of Quantity, Time Schedule, Progress Report, dan Final Account. Untuk lebih detail apa yang kami lakukan dan recent project yang kami kerjakan, silahkan kunjungi website kami di www.qsservice.id. Serta jangan lupa follow juga TikTok kami di qsservice.id. Semua link sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, edisi informasi terakhir Jalan Tol Getaci di tahun 2022 ini, saya sudah rekap perjalanan panjang selama di tahun 2022. Pencapaian apa saja untuk Jalan Tol Getaci ini? Dimulai dari tujuan pembangunan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Ini bertujuan untuk menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, serta mendukung pariwisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jalan tol ini akan sepanjang 206,6 km dan informasinya bakal menjadi jalan tol terpanjang. Memiliki 10 simpang susun, rencananya jalan tol ini akan memiliki 2 jalur dengan masing-masing 2 lajur. Jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini terdiri dari 4 seksi, yakni seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara sepanjang 45,20 km. Kemudian seksi 2 Garut Utara Tasikmalaya sepanjang 50,32 km. Seksi 3 Tasikmalaya Patimuan sepanjang 76,78 km. Dan yang terakhir seksi 4 Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km. Dan ini direncanakan akan mampu beroperasi pada tahun 2024. Tercapai nggak ya? Nah, adapun nilai investasi proyek ini adalah 50 triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun. Skema pengembalian yang akan digunakan adalah berupa tarif user check. Jadi pembangunan proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap ini menggunakan skema KPBU Unsolicited yang dalam pelaksanaannya terdiri dari Bill Operate Transfer atau BOT dengan Kementerian PUPR bertindak sebagai PJPK. Nah, sebelum kita rekap pencapaian tol Getaci di tahun 2022, kita flashback dulu ke 2021. Di tanggal 10 Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor PB.02.01/MN/2170 menetapkan konsorsium PT Jasa Marga Persero Tbk yang beranggotakan beberapa badan usaha sebagai pemenang pelelangan investasi Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Konsorsium ini adalah satu-satunya peserta prakualifikasi dan menjadi satu-satunya peserta yang lolos prakualifikasi untuk mengikuti tahap akhir proses penetapan pemenang lelang investasi. Dari semenjak tahap penentuan inisiator dalam skema KPBU, pengusahaan jalan tol ini juga diinisiasi oleh konsorsium Pemrakarsa Badan Usaha Unsolicited, beranggotakan beberapa badan usaha dengan hak memberikan penawaran yang sama, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk, Kemitraan PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana,
PT Gama Group, dan PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Nah, tanggal 13 Desember 2021, Badan Pengatur Jalan Tol BPJT mengeluarkan surat dengan nomor 37.1-BPJT-L-GBTC-2021 tentang pengumuman hasil pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Nah, jadi untuk tahun 2021 rekapnya sampai di situ. Lalu untuk di tahun 2022 ya, tanggal 5 Januari 2022 dilakukan serah terima surat pengumuman hasil pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap oleh Menteri PUPR yang diserahkan BPJT. Dalam hal ini dilaksanakan kepada BPJT Danang Parikesit Suharsono bersama anggota BPJT unsur profesi Kuncahyo Pamudi. Jadi kepada konsorsium selaku pemenang pelelangan yang terdiri dari PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan atau PP, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, masa konsensi yang diberikan adalah selama 40 tahun setelah dikeluarkan surat perintah mulai kerja atau SPMK. Konsorsium tersebut dalam rangka pengusahaan jalan tol yang dimaksud selanjutnya membentuk Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, yaitu PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap atau PT JKC, dan disahkan dengan akte pendirian perseroan terbatas nomor 08 tanggal 28 Januari 2022 di hadapan Notaris Ninyoman Rai Sumawati SH MKN di Jakarta. Nah, tanggal 31 Januari 2022 PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap atau JKC mendandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT dengan registrasi 31.01.2022 nomor 07. Berikut perjanjian penjaminan dan perjanjian regres proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha jalan tol. Jadi penandatanganan dilakukan oleh Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadimulyono kepada BPJT Danang Parikesit, ya, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, ya, Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur Utama PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap Yohanes Menseli. Nah, pembagian keuntungan bagi konsorsium BUJT selama masa konsesi pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap adalah berdasarkan kepemilikan saham, yaitu sebagai berikut: saham utama sebesar 32,5% dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk dan saham kolektif sebesar 67,5% dimiliki oleh masing-masing kemitraan PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group sebanyak 27,5%, PT Waskita Karya Persero Tbk sebanyak 20% dan PT PP ini sebanyak 10%, PT Wijaya Karya Persero Tbk sebanyak 10%. Dan sumber utama pengembalian investasi tersebut diperoleh dari user check dan tarif tol awal golongan 1 saat beroperasi tahun 2025 nanti. Jadi ditetapkan adalah 2025 per kilometer. Nah, lalu tanggal 21 November 2022 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, PT Waskita Karya Persero Tbk menyatakan melepas kepemilikan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Hal ini disebabkan perjanjian restrukturisasi dan kondisi finansial perusahaan. Jadi Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk Destiawan Suwarjono mengungkapkan dalam perjanjian master
Restructuring Agreement atau MRA, Waskita Karya tidak diperbolehkan lagi melakukan investasi pada ruas jalan tol. Artinya Waskita Karya akan ikut share, tapi karena lender dalam perjanjian MRA tidak diperkenankan, maka Waskita Karya terpaksa pull out dari PT Jasa Marga Gede Bagi Cilacap. Nah, MRA tersebut merupakan kesepakatan antara Waskita Karya dengan 7 kreditur perbankan untuk merestrukturisasi hutang senilai 21,9 triliun atau 75% dari total hutang Waskita Karya sebesar 29 triliun. Kepemilikan Waskita Karya yang porsinya 20% pada PT Jasa Marga Gede Bagi Cilacap, yaitu berupa setoran awal modal konsesi dalam keterbukaan secara tunai sebesar 1,2 miliar atau sebanyak 12.191 lembar saham. Namun mundurnya Waskita Karya dari konsorsium BUJT proyek jalan tol ini tidak mengganggu timeline proyek karena komposisi tanggung jawab konsorsium adalah bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri. Jadi aman. Jadi ini tetap berlanjut ya. Nah, lalu harapan saya di tahun 2023 tol Getaci ini dapat segera dimulai konstruksinya, dan saya berharap masyarakat segera dibayarkan OGK-nya dan masyarakat yang terkena dampak happy atas pembayaran tersebut. Oke, jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Ngurah Halid, sampai jumpa di informasi update jalan tol Getaci di tahun 2023. Salam Kios, Happy New Year.